Selamat siang teman-teman, dari Terminal Arjosari, tanggal 27 Desember 2023. Ini hari kerja pertama setelah libur panjang Natal 2023 ya teman-teman. Hari ini sorry videonya pakai voice over ya teman-teman. Tadi pas record itu gak tahu kenapa audionya bermasalah, jadi kita ganti pakai voice over. Gak apa-apa deh, semoga teman-teman gak tetap merasa nyaman dan tidak terganggu untuk menikmati video kali ini. Kita lihat situasi di Terminal Arjosari masih cukup ramai ya teman-teman, tidak terlalu sepi, lebih ramai daripada hari-hari biasa reguler. Hari ini tujuan saya kesini itu aku pengen nunjukin teman-teman, hari ini di Terminal Arjosari itu udah kayak Gias teman-teman. Banyak banget bis mewah yang parkir di sini. Nah, di sini di shelter keberangkatan akap arah barat eksekutif ada Sinar Jaya arah ke barat. Tujuannya Malang, Surabaya, Jakarta ya teman-teman. Ini pakai bodi SR3 Suite Class. SR3 XHD Prime Suite Class. Kita jalan ke belakang ya teman-teman. Kita lihat ada apa aja di parkiran belakang yang aku bilang tadi sampai berasa kayak Gias. Sebelum sampai belakang ini ya ada bis-bis reguler AKDP yang selalu ngisi Terminal Arjosari ya teman-teman. Ada Bagong, Tentrem, Havana, Restu, Kalisari, dan lain-lain. Nah, ini ada dua bis Sinar Jaya yang baru masuk ke Terminal Arjosari untuk persiapan keberangkatan ke arah barat ya teman-teman. Ada satu unit Jetbus 3 dan satu unit SR3 XHD Prime. Ini Jetbus 3 nya Sinar Jaya lagi manuver teman-teman, mau masuk ke parkiran. Sinar Jaya seperti biasa cukup mendominasi untuk bis akap kelas patas, maksud saya kelas eksekutif ke atas ke arah barat, ke arah Jakarta, Bogor, Tangerang dan sekitarnya. Ya, di yang pertama teman-teman itu ada dua Sinar Jaya. Sinar Jaya yang pertama pakai bodi Jetbus 3, kelasnya sepertinya eksekutif itu ya teman-teman, dengan kode lambung RE85, kayaknya RE85 RE maksud saya. Di sebelahnya ada Sinar Jaya Suite Class dengan bodi SR2. Terus di sebelahnya ada TVD teman-teman. TVD ini line baru, tapi selalu nggak bisa membiarkan bis ini lewat dari pandangan mata saya, karena bis ini tuh bagus sekali, mewah sekali, dan warnanya bisa pas gitu. Selain itu kondisinya juga masih perfect sekali, masih bagus. Bis ini lagi dicuci teman-teman. Kalau yang nggak tahu gimana caranya cuci, gini caranya teman-teman, dilihat dicuci semua, dibersihin, dilap pakai tangga gitu. Ujung tangganya ada karetnya teman-teman, jadi tidak beresiko buat kaca ataupun bodi. Berikutnya kita bergerak ke Sinar Jaya yang di sebelahnya. Sinar Jaya yang di sebelahnya ini Switch Family ya teman-teman, sama-sama SR3 XHD Prime, yang satunya Suite Class, yang satunya Suite Family. Suite Family ini pakai kursi
tidur sama dengan suite class, cuman yang kanan 2, yang kiri 1, jadi jumlah penumpangnya lebih banyak ya teman-teman. Jadi untuk yang baris kanan tuh berdua dengan orang lain, atau misalnya berangkat bareng teman ya jejer dengan temannya gitu. Cukup menarik dan patut buat dicoba. Yang unik lagi di sini ada Volvo-nya Agramas double decker. Teman-teman perhatiin pintu belakang sama bagasi belakang itu bisa menutup otomatis ya teman-teman, menutup otomatis. Jadi bener-bener masih kondisinya masih sempurna banget. Agramas ini juga jurusan ke Jakarta ke arah barat. Volvo B11R triple axle. Nah itu pintu dan bagasinya nutup otomatis ya teman-teman. Bis ini kelasnya sepertinya itu super eksekutif ya teman-teman, dengan kursi besar-besar, dengan leg rest. Maaf, mohon dikoreksi apabila saya salah, karena untuk Agramas ini juga saya kaget juga, dia tiba-tiba ada di sini dengan body jet bus 5 yang sangat menarik. Tiba-tiba parkir di sini dengan apa? Yang jarang-jarang lah. Waktu kita ke sini di hari pertama libur itu bis ini tidak kelihatan teman-teman. Jadi hari ini saya cukup kaget juga ada bis ini di sini. Agramas Jet Bus 5 dengan sasis Volvo B11R. Berikutnya ada AKDP Blitar Tulungagung Tentrem, dan ada Mercy O500 RF Osor ya, ini bahasanya. Ini juga ke arah barat, milik Harapan Jaya. Setelah itu ada Harapan Jaya lagi dengan spion yang sudah kamera ya teman-teman. Ini arahnya juga ke Jakarta. Bis triple axle dengan Scania K410IB. Bis ini agak kotor ya teman-teman, kayaknya masih baru datang dan mau dipersiapkan buat berangkat. Pada saat berangkat pasti sudah ready bersih buat kenyamanan para penumpang yang menggunakan. Harapan Jaya dengan kode bodi H623. Setelah itu kita beranjak teman-teman ke sisi parkiran, di belakangnya parkiran ini, jadi di baliknya parkiran ini. Jadi hari ini tuh Terminal Arjosari itu banyak banget sasis tronton, mau itu UHD mau itu double decker, banyak banget teman-teman. Jadi udah kayak di pameran Gias saja, mau yang bodi lama bodi baru, sasis tronton Mercy, Volvo, Scania, ada semua lengkap teman-teman. Ya, di belakang ada 2 Carina dan 1 Lorena, PT Kasari Lorena dan PT Rianta Mitra Carina. Kita lihat Lorenanya dulu ya teman-teman. Lorena ini pakai Mercy OC 500 RF 2542 ya, dengan transmisi otomatis. Bis double decker Jet Bus 2 milik Karoseri Adi Putro ya, milik Lorena. Ini kelasnya itu eksekutif atas bawah ya, jadi kursi kiri 2 kanan 2 dengan leg rest. Di sini tuh terawat sekali teman-teman. Nah ini di depan ada penumpang yang mungkin menunggu bis AKDP yang kebetulan mereka tunggu. Di sana itu ada triple axle-nya efisiensi teman-teman. Nanti kita bahas ya, kita bahas yang di dekat-dekat sini dulu.
Semoga aja dia belum berangkat ya teman-teman. Di sebelahnya Lorena ada Karina, PT Riantamita Kak Karina. Karina ini kalau di Malang double deckernya adalah versi super eksekutif dari Lorena. Mereka berdua adalah di bawah satu induk perusahaan, seperti walaupun PT-nya berbeda ya teman-teman. Nah di sini Karinanya lagi parkir cukup mepet teman-teman, jadi view ngambil gambarnya juga cukup mepet. Mohon maaf ya teman-teman, tapi sekali lagi Karina dan Lorena ini kalau kasih perawatan ke bis-bisnya itu luar biasa gitu loh teman-teman. Padahal bis ini tuh nggak terlalu baru lah, bis ini sudah cukup berusia tapi perawatannya bagus banget. Kita lihat Karina satunya aja ya, biar lebih jelas teman-teman. Nah lihat, ini bis yang tidak terlalu baru, cukup berusia, Jetbus 2 teman-teman, double decker, tapi kondisinya itu masih 90% seperti aslinya ya teman-teman. Sangat enak, sangat nyaman buat dilihat gitu teman-teman. Jadi mereka itu, Karina dan Lorena itu kalau ngerawat bis itu pinter banget, bagus banget gitu. Kalau kondisinya kayak gini tuh kayak nggak butuh bis terlalu baru, tapi tetap bisa nyaman, tetap bisa enak dilihat. Nah bis ini teman-teman, ini lagi dalam posisi suspensi udaranya diturunkan atau diceperkan bahasanya ya, diturunkan. Jadi posisinya pendek banget teman-teman. Nah ini kita coba bandingkan sama bis di sebelahnya ya. Nah Kalisarinya itu kan kayak tinggi gitu loh teman-teman. Nah itu, sedangkan Karinanya dengan posisi suspensinya diturunkan tuh bisa sangat mepet dengan aspal dan tidak ada jarak antara fender roda dengan rodanya. Fender itu rumah roda itu loh ya teman-teman ya, jadi dia kayak nggak ada celah gitu loh, nggak ada jarak antara fender roda dan rodanya. Nah kita bandingkan dengan Kalisari satunya yang sebelah kanan dari bis ini. Kalisari ini kan tingginya itu adalah tinggi bis sedang berjalan ya, dengan cruising ya, memang sudah segitulah tingginya itu. Bandingkan dengan Karina yang di sebelahnya, tuh sangat timpang teman-teman. Walaupun nanti Karina ini kalau udah jalan ya sama segitu. Fungsinya air suspension diturunkan tuh ini teman-teman, yang paling utama itu buat memudahkan akses keluar dan masuk bisnya untuk para penumpang dan kru ya. Kita lihat itu ada footstep bawah itu sudah hampir rata dengan aspal, hanya berjarak mungkin 15 cm dari aspal ya, jadi enak banget buat naik turunnya tuh, benar-benar memanjakan untuk para penumpang gitu teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi sudah ada 4 double decker triple axle dan 1 UHD triple axle ya teman-teman. Jadi udah 5 dan masih ada lagi teman-teman. Nah itu dia, di sana berwarna putih dengan livery khas yang nggak mungkin teman-teman nggak tahu, ada Sinar Jaya triple axle double decker teman-teman. Di sebelahnya juga ada Sinar Jaya SR3 XHD Prime, ini kayaknya kelas eksekutif. Nah yang ini ya teman-teman, yang XHD Prime kelasnya eksekutif, ini bis cukup baru ya teman-teman. Bis ini cukup menguasai terminal Arjosari untuk kelas akap. Nah ini Sinar Jaya yang double decker teman-teman. Jadi hari ini ada 6 teman-teman.
ada 6 double decker, bukan, ada 6 sasis triple axle yang ada di Arjosari. 3 merek Lorena Karina, 1 merek Harapan Jaya, 1 milik Agramas, dan 1 milik Sinar Jaya. Cukup menarik, bis ini Jetbus 3 ya teman-teman, double decker. Arahnya juga sama, akap ke arah barat ke Jakarta. Teman-teman, habis ini videonya akan menyambung ke bawah shelter karena pada saat ngerekam ini tiba-tiba hujan, dan hujannya tidak pakai pelan-pelan teman-teman, langsung deres gitu kayak badai. Nanti nyambung ya teman-teman. Nah, itu dari shelter. Ternyata sasis triple axle-nya nambah 1 lagi teman-teman, Volvo B11R. Nah, ini hujan ya teman-teman. Volvo B11R punyanya TVD triple axle. Nah, TVD ini di videonya Mas Arkan itu kan ada keberangkatan sore ya, Malang Jogja Cilacap ya teman-teman. Terus yang kita lihat kapan hari itu ada pagi, pemberangkatan pagi dan sore. Nah, ini di sekitaran jam 2 siang teman-teman, ada TVD triple axle dengan sasis B11R dan bodi Jetbus 5 teman-teman. Berarti ada 3 pemberangkatan ya teman-teman. Tapi kalau ini lainnya sepertinya cuma Malang, Solo, Jogja saja, nggak sampai Cilacap. Tapi nggak tahu lagi kalau ada okupansinya mungkin sampai sana. Bis ini itu TVD ganteng banget loh teman-teman, serius. Jetbus 5 itu kalau dilihat enak banget. Udah gitu efisiensi, kalau memberikan modifikasi tambahan buat bisnya tuh terasa pas gitu, tidak berlebihan. Ada aksen-aksen warna khas efisiensi, hijau stabilo. Setelah itu ada juga lampu-lampu LED atau RGB. Di depan itu juga posisinya tuh pas, jadi bisa menambah kegantengan bis ini teman-teman. Jadi ada 3 pemberangkatan TVD ya, Malang Jogja itu ternyata. Dan ini tronton loh teman-teman, yang jam siang ini malah yang paling oke bisnya dibanding yang pagi dan yang sore. Bis ini juga sudah dimodifikasi dengan pelek Alcoa ya teman-teman, aluminium dari Alcoa. Setelah itu juga di bodi bawah itu sudah dilapisi dengan stainless steel, pipa stainless steel. Ini kalau mobil jadi kayak tampak kayak ada side skirtnya itu loh teman-teman, jadi ada nambah makin pendek, tapi tampilannya jadi ganteng banget teman-teman. Nah, kalau pelek belakang Alcoa juga lah, 1 set lah teman-teman. Alcoa ini bener-bener Alcoa ya teman-teman, bukan velg aluminium yang kan sekarang ada tuh yang KW-KW-an. Ini Alcoa, bener-bener Alcoa. Jadi makin ganteng. Bis ini tuh jarang-jarang tampil di Arjosari. Masih ada beberapa orang yang benar-benar pengen foto sama bis ini. Banyak mania yang nungguin bis ini kayak teman-teman. Ganteng sekali dari samping. Transmisinya juga sudah iShift ya teman-teman. Ini Bismatic full tol Trans Jawa. Dan kalau saya nggak salah ingat, tol Solo Jogja juga sudah mulai dibuka ya teman-teman. Jadi bisa dibayangkan nyamannya naik bis ini, Bismatic Trans Jawa, Malang, Solo, Jogja, enak sekali.
Kita lanjut ke shelter sebelahnya ya teman-teman. Di shelter berikutnya ada 2 Agramas dan 127 Tran ya teman-teman. Mereka semua ke arah barat, ke arah Jakarta, Tangerang, Bogor dan sekitarnya. Kita berjalan ke shelter sebelahnya. Di sini ada Sinar Jaya Suite Class, ini juga ke arah barat ya teman-teman. Bodinya SR2 XAD Prime buatan karoseri Laksana. Di sini juga ke Jakarta. Sama, jadi 2 shelter ini memang dipenuhi bis akap arah barat, dan jam segini memang akapnya itu arah ke Jakarta. Jadi mulai jam 1, jam 2 sampai jam 3 itu banyak banget bis ke arah Jakarta ya teman-teman. Memang pemberangkatan yang normal itu jam segini ke arah Jakarta. Kita jalan lagi ya teman-teman ke shelter AKDP antar kota dalam provinsi. Yang pertama ini shelter ekonomi, kelas ekonomi ke arah Banyuwangi, Jember, Probolinggo. Di jam ini yang pertama diisi Tentrem Hino AK dengan body Max, body milik Tentrem sendiri, karena bis ini juga PO Tentrem yang punya. Jadi diisi Max AC tarif biasa. Di belakang Tentrem ini ada PT Maju Muda Mandiri, PO Maju Berlian, Cendana Group Maju Muda Mandiri sepertinya ini. Ya, tujuannya sama. Oh, enggak, maaf teman-teman. Tujuannya Blitar Tulungagung ini tadi, bukan Banyuwangi Jogja. Bukan Banyuwangi Jember. Mohon maaf ya teman-teman. Tujuannya Blitar Tulungagung ini tadi. Tentremnya juga jam mereka mungkin mepet, makanya bisa parkir depan belakang begini. Selain itu juga walaupun sama-sama ekonomi, Tentremnya kelas AC dan Maju Berliannya itu kelas ekonomi tanpa AC. Jadi mereka mungkin punya peminat masing-masing. Shelter selanjutnya, nah shelter yang ini teman-teman baru nanti itu shelter Banyuwangi Jember. Berikutnya shelter Jember Probolinggo ekonomi ya teman-teman. Ini ada Maju, PO Maju Sejahtera. Maju, PT-nya Maju Sejahtera Mandiri. Mungkin ini Cendana Group juga, tapi ini bekasnya PO Laju, liverynya bekas PO Laju. Ini tarif biasa non AC teman-teman. Di belakangnya ada Akas Green. Akas Green ini juga tarif biasa tapi AC. Mereka parkir berdampingan karena mungkin
jamnya mepet, dan mereka juga yang satu AC, yang satu tidak AC, teman-teman. Jadi mereka nggak masalah untuk parkir berdampingan. Berikutnya adalah shelter kelas ekonomi untuk Surabaya Malang ya teman-teman, dan di sebelahnya juga ada shelter Patas untuk Blitar Tulungagung. Untuk ekonomi Surabaya teman-teman, ini diisi oleh 2 PO Bagong, yang depan dari Tentrem Max, bodi Tentrem Max yang baru dengan sasis Hino AK8 mesin depan. Nah, yang sangat luar biasa, PO Bagong itu jalan ekonomi tapi pakai Hino RK mesin belakang, teman-teman. Jadi bis ini walaupun ekonomi tapi saya jamin kenyamanannya luar biasa, dan kekedapan di dalam juga pasti bagus karena ini mesin belakang ya teman-teman, dan dijalankan ekonomi luar biasa sekali PO Bagong. Dan di sebelahnya dari bis ini itu juga milik PO Bagong, medium bus. Tujuannya adalah Blitar, maksud saya Blitar Tulungagung, Malang Blitar Tulungagung. Nah, ini yang saya maksud tadi, bis medium dari PO Bagong. Terus jurusan Kesamben Blitar Tulungagung. Kita lanjut jalan ke shelter terakhir ya teman-teman. Sekalian aku mau nunjukin ke kalian, Terminal Josari kalau lagi hujan itu bener-bener butuh revitalisasi ya. Mohon pihak-pihak terkait yang mungkin nonton video ini minta tolong diperhatikan dong, ini terminal bagus banget loh. Masa ini kan shelter yang seharusnya itu kering ya, ini tuh kalau hujan tuh bener-bener airnya bukan cuman bocor tapi ini masuk ke dalam. Ya kita sebagai penumpang ya ngerasa gimana ya, ini kan harusnya area steril dari air, mau buat berteduh, mau buat orang-orang menuju ke shelter bis masing-masing. Jadi cukup mengganggu kalau pas hujan. Ya mohon untuk direvitalisasi. Terminal ini udah terminal kelas A, terminal bagus, pasti bisa dibuat jadi lebih baik lagi, saya percaya. Berikutnya shelter Patas jurusan Banyuwangi Jember, diisi oleh Akas Green, PT Hartria Akas Green Sejahtera. Ini PO legendaris banget ini, dari zaman saya kecil sudah ada, bahkan mungkin saya belum lahir PO ini sudah ada. Akas Green Banyuwangi Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Malang. Kalau okupansi penumpang kalau di shelter gini AKDP seperti yang saya bilang di video sebelumnya tuh emang kebanyakan lebih milih naik dari luar ya teman-teman. Kita nyebrang ke yang Surabaya ya teman-teman, hujan-hujan dikit lah ya. Nah ini ada bis barunya Havana, bukan baru sih, maksudnya salah satu armada baru dari Havana. Bisnya mungkin tidak baru tapi dibanding beberapa Havana yang lain ini cukup baru. Bis ini Jetbus 3 tapi karoserinya bukan di Putra teman-teman, Langgeng Jaya. Jadi bis ini mungkin rombaan dari bis tipe lain atau bodi lain dirombak oleh karoseri Langgeng Jaya untuk bentuk menyerupai Jetbus 3 gitu ya teman-teman. Tapi bis ini mesin belakang, terus joknya 22, konfigurasi kursinya 22 tanpa legress, tapi untuk perjalanan 2 jam Malang Surabaya itu sudah sangat cukup dan sangat nyaman gitu ya teman-teman. Nah di belakang sana
Itu ada Menggala jurusan Surabaya, ada Laju, dan beberapa bus lain yang kelas patas. Teman-teman, ini adalah swalayan atau toko-toko yang ada di Terminal Josari. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau lupa bawa makanan dari luar atau cemilan untuk perjalanan atau minuman. Toko-toko di sini juga cukup lengkap, termasuk oleh-oleh juga ada dengan harga yang terjangkau ya teman-teman, tidak berbeda dengan yang di luar seperti Aqua tetap 5.000 dan sejenisnya yang lain. Nah, ada satu kelebihan dari Terminal Josari ini, ruang tunggunya cukup nyaman ya teman-teman. Jadi udah gitu dekat dengan toko-toko, jadi saat kita menunggu bis atau datang ke pagian, kita nggak perlu khawatir dengan tempat tunggu yang tidak nyaman. Tempat tunggunya cukup nyaman ya teman-teman, ada terlihat di layar video teman-teman ya. Dan cukup banyak juga penumpang hari ini teman-teman yang lagi menunggu. Saya kira sementara cukup sekian ya teman-teman buat video hari ini. Semoga dengan voice over pengganti suara ini teman-teman tetap bisa menikmati video ini dengan nyaman seperti biasa. Dan juga aku minta untuk bisa di subscribe ya teman-teman, karena subscribe kalian tuh bisa membantu aku membangun channel ini untuk bisa menjadi lebih maju lagi, lebih bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.